Bab 316. Terjun bebas. Sudah seperti ini, kamu masih bisa tertawa. Cepat pikirkan solusi. Xiao Yao langsung menjadi sangat panik, dia tidak ingin mati, kecepatan kuda sangat cepat, mereka sudah terlempar jauh dari tebing. Lin Hai tersenyum pahit dan berkata, aku tidak punya sayap, apa yang bisa kulakukan? Mereka berdua jatuh ke bawah dengan cepat. Lin Hai mendengar suara aliran air di bawah. Dia segera berkata, jika tidak mau mati, cepat peluk aku erat-erat, aku akan menjadi bantalanmu. Bagaimana bisa begitu? Cepat, sudah tidak ada waktu lagi. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, jika aku bisa menyelamatkanmu, bisakah kita menghapus dendam di antara kita? Anggap saja aku sudah membayar nyawamu. Lin Hai bertanya dengan suara keras. Xiao Yao memeluk erat punggung Lin Hai. Ini pertama kalinya dia berdekatan dengan seorang pria seperti ini. Pipinya langsung menjadi merah merona. Xiao Yao tidak menjawab, tetapi di dalam hatinya, dia sudah memaafkan Lin Hai. Setidaknya di saat paling genting, dia sudah berniat menyelamatkan nyawanya. Terdengar suara keras, "Plung." Kuda itu jatuh keras ke dalam air. Lin Hai merasakan tubuhnya terbentur hebat, seolah-olah organ dalamnya hampir berpindah tempat. Jika tidak ada kuda di bawah menjadi bantalan, jatuh dari ketinggian ini akan seperti jatuh di atas sebuah papan beton. Meskipun ada air di bawah, tetap akan mati karena efek benturan yang keras. Namun, dengan adanya bantalan kuda, seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Belum sempat memeriksa luka, mulutnya sudah kemasukan air. Karena hujan deras, aliran air sungai menjadi sangat deras. Aliran sungai itu menyeret mereka dan kudanya ke bawah dengan cepat. Ah, aku tidak bisa berenang. Derajat setelah terjatuh ke air, Xiao Yao menjadi sangat panik. Dan dengan putus asa mencoba meraih apapun, Lin Hai terus-menerus ditarik ke dalam air oleh Xiao Yao. Bam saja selamat, dia belum sempat merasa lega, sekarang dia hampir tenggelam lagi. Lin Hai memegang pergelangan tangan Xiao Yao dengan kuat, berusaha untuk ke permukaan sungai. Jika tidak mau mati, janganlah panik. Kalau aku tenggelam, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Meskipun Lin Hai tenggelam di dunia ini, tapi di kehidupan sebelumnya dia bisa berenang. Dia melepaskan tangan Xiao Yao, berputar ke belakang dan merangkul lehernya, berusaha berenang ke tepi sungai. Keduanya berjuang keras di dalam sungai, sementara kuda mereka sudah terhanyut aliran sungai entah kemana. Mungkin kuda itu sudah mati karena benturan saat jatuh. Akhirnya mereka sampai di bagian sungai yang lebih tenang, dan aliran air juga menjadi lebih lambat. Lin Hai berusaha keras menarik Xiao Yao ke tepi sungai. Xiao Yao sudah menelan terlalu banyak air dan pingsan. Lin Hai sudah kelelahan hingga hampir tidak bisa mengangkat tangannya. Dia menepuk wajah Xiao Yao. Bangunlah, kita sudah selamat. Namun, Xiao Yao tetap tidak bergerak. Lin Hai mencoba memeriksa napasnya, dan ternyata dia tidak bernapas. Perutnya juga menggembung. Tampaknya dia sudah menelan banyak air. Saat itu, Lin Hai sempat berpikir untuk menyerah saja, biarkan dia mati, nanti juga akan mengurangi banyak masalah. Tapi saat dia hendak pergi, dia merasa sedikit tidak tega. Bagaimanapun, dia seorang putri, siapapun akan tidak tega untuk meninggalkannya. Kali ini aku menyelamatkanmu, jangan mencari masalah denganku lagi. Lin Hai berbalik, mencoba menyelamatkannya. Dia berusaha mengeluarkan air dan melakukan kompresi dada untuk resusitasi jantung. Namun, setelah berusaha keras, Xiao Yao tetap tidak sadar, tidak punya pilihan. Lin Hai menutup hidung Xiao Yao dan mulai memberinya napas buatan. Bibir Xiao Yao yang lembut membuat jantung Lin Hai berdebar lebih cepat. Dia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Tidak tahu sudah berapa kali dia mencoba. Tiba-tiba Xiao Yao membuka matanya. Dia melihat Lin Hai mendekatinya, seolah-olah hendak menciumnya. Tangan Lin Hai juga menekan dadanya. Kamu bajingan, berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Sebuah tamparan keras menghantam wajah Lin Hai. Lin Hai bahkan tidak sempat menghindar, dan mendapat tamparan keras di pipi. Sekarang dia juga mulai marah. Jika tahu akan seperti ini, seharusnya aku tidak menyelamatkanmu. Kalau bukan karena aku memberimu napas buatan untuk menyelamatkanmu, kamu sudah mati tenggelam. Dengan marah, Lin Hai berbalik dan pergi. Hujan masih deras. Jika terlalu lama kehujanan pasti akan mudah terkena flu. Dia harus segera mencari tempat untuk berlindung dari hujan. Meskipun Xiao Yao sudah sadar, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Tadi dia sangat marah, dan dari situ muncul sedikit tenaga. Namun sekarang dia bahkan tidak punya tenaga untuk duduk. Di tempat terpencil seperti ini, siapa tahu mungkin dia akan dimakan binatang buas. Lin Hai. Xiao Yao mengingat kejadian saat terjatuh ke dalam air.
dan akhirnya baru menyadari bahwa Lin Hai sudah menyelamatkannya, bukan mencoba melecehkannya. Dia merasa sangat menyesal, padahal dia yang mengejar Lin Hai, tapi Lin Hai tetap bersedia menyelamatkannya. Apalagi, Xiao Yao tidak ingin mati di tempat ini. Demi bertahan hidup, dia tidak lagi peduli soal harga diri. Lin Hai menghela napas. Jika sudah menolong seseorang, maka lakukanlah sepenuhnya, pikirnya. Jika dia meninggalkannya di sini, mungkin dia benar-benar akan dimakan binatang buas. Apalagi, air sungai sangat dingin. Di zaman seperti ini, terkena flu bisa berakibat fatal. Lin Hai terpaksa kembali. Apakah kamu masih bisa berdiri dan berjalan sendiri? Aku tidak punya tenaga sama sekali. Rasanya sangat dingin. Xiao Yao tampak sangat menyedihkan, tak peduli seberapa garang dia sebelumnya. Kini dia tampak seperti seorang wanita lemah, benar-benar memancing simpati. Hujan sangat deras, dan semakin dingin. Jika kita tetap di sini, kita pasti akan terkena flu. Aku akan menggendongmu untuk mencari tempat berteduh. Jangan bilang aku melecehkanmu. Ngomong, aku sudah menyelamatkan nyawamu. Mulai sekarang dendam kita sudah selesai. Setelah kamu sembuh, jangan pernah mengejar dan mencoba membunuhku lagi. Lin Hai menatap Xiao Yao dengan tajam. Kisah petani dan ular sudah terlalu sering ia dengar. Hari ini dia menyelamatkannya, tapi siapa tahu, setelah sembuh, Xiao Yao mungkin akan mencoba membunuhnya lagi. Baik, aku janji tidak akan membunuhmu, dan tidak akan mempermasalahkan kejadian sebelumnya. Xiao Yao menjawab. Lin Hai menggendongnya dan berjalan sepanjang tebing. Setelah berjalan cukup lama dan hampir kehabisan tenaga, akhirnya mereka menemukan sebuah batu besar yang menonjol keluar, dengan ruang kosong di bawahnya. Ini semacam gua kecil. Lin Hai menurunkan Xiao Yao. Saat itu sudah memasuki musim gugur, dan kedua orang itu basah kuyup. Angin berhembus kencang, membuat mereka gemetar kedinginan. Lin Hai terus injak kakinya untuk menjaga agar tubuh tetap hangat. Kalau begini terus, bisa berbahaya. Kita harus segera membuat api untuk mengeringkan pakaian kita. Di dalam gua terdapat beberapa ranting pohon yang kering. Lin Hai mengumpulkan ranting dan rumput kering. Dia membawa beberapa bahan peledak yang dibungkus dengan kertas minyak. Untungnya tidak semuanya terkena air. Dia memisahkan bahan peledak yang masih kering. Dengan menggunakan teknik gesekan kayu, dia segera menyalakan bahan peledak tersebut. Dia menaruh rumput kering dan ranting-ranting kecil di atasnya. Akhirnya, api unggun pun menyala. Xiao Yao saat ini sudah menggigil kedinginan. Dia segera mendekati api unggun untuk menghangatkan diri. Kamu jaga apinya, aku akan mencari lebih banyak kayu bakar lagi. Api ini tidak akan bertahan lama. Berhati-hatilah. Xiao Yao spontan berkata. Lin Hai menoleh ke belakang dan melihatnya. Kamu peduli padaku? Iya. Xiao Yao memalingkan wajah dan tidak menjawab. Bab 317. Saling menghangatkan. Lin Hai tersenyum tipis. Karena Xiao Yao berbicara seperti itu padanya, seharusnya tidak ada niat jahat dari dirinya lagi. Dia keluar di tengah hujan, mengumpulkan setumpuk kayu bakar, lalu kembali. Kayu itu ia letakkan di samping api untuk dikeringkan. Setelah api menyala besar, bahkan kayu basah pun bisa terbakar. Meskipun api sudah menyala, pakaian Lin Hai sudah sepenuhnya basah, melekat pada tubuhnya dan membuatnya sangat tidak nyaman. Apalagi setelah terkena panas api, pakaian basah itu menjadi sangat panas. Memanggang pakaian seperti ini bisa membuat sakit. Sebaiknya pakaian dilepas dulu agar bisa kering, kata Lin Hai sambil mulai melepas pakaiannya. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengizinkanmu melakukan itu. Teriak Xiao Yao dengan tegas, sambil memungut sebatang kayu, bersiap untuk memukulnya. Tolonglah, nyawa kita sudah di ambang batas. Kenapa masih mempertimbangkan hal semacam itu? Aku akan menggantungkan pakaian di sini dan memisahkan tempat ini, jadi kita tidak akan bisa saling melihat. Kamu juga harus cepat-cepat melepas pakaianmu dan mengeringkannya, atau kamu benar-benar akan jatuh sakit. Kamu tenang saja, meski kamu secantik bidadari, aku tidak akan mengintip. Meskipun aku bukan orang yang suci, aku juga bukan orang yang akan memanfaatkan situasi ini. Lin Hai melepaskan bajunya dan membuat tiang gantungan. Api pun terbagi menjadi dua bagian, untuk mereka masing-masing. Xiao Yao juga merasa tidak nyaman dengan pakaian basah yang melekat di tubuhnya. Akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan pakaiannya dan menggantungnya di dekat api. Mereka duduk diam tanpa bicara. Pada awalnya mereka adalah musuh bebuyutan,
namun sekarang mereka saling menghangatkan tubuh di tengah hutan. Perubahan ini terasa sangat cepat, tak lama kemudian, perut mereka mulai berbunyi karena lapar. Ah, kalau saja kuda itu tidak terbawa arus sungai, kata Lin Hai. Di tempat seperti ini, entah bisa menemukan makanan atau tidak. Lin Hai menghela napas panjang, dia merasa kedinginan, lapar, dan tak tahu kapan hujan akan berhenti. Keluar di tengah hujan untuk mencari makanan juga mustahil. Dia hanya bisa berharap hujan segera berhenti. Malam pun tiba, dan mereka harus bertahan lapar sepanjang malam. Mereka duduk sambil menunggu pakaian kering. Saat sedang menghangatkan diri di depan api, Lin Hai kembali keluar mencari kayu bakar tambahan untuk memastikan api bisa bertahan sepanjang malam. Di tempat terpencil seperti itu, sangat mungkin ada binatang buas. Jika tertidur dan binatang buas datang, mereka bisa dimakan saat tertidur. Setelah kembali, tubuhnya sangat dingin. Dia menghangatkan diri di dekat api dan kemudian memakai pakaiannya kembali. Lin Hai juga membawa beberapa buah liar yang ia temukan saat mencari kayu bakar. Aku menemukan ini saat mencari kayu bakar. Meski belum matang benar, setidaknya bisa mengganjal perut. Kamu juga makanlah sedikit. Mata Xiao Yao menunjukkan ekspresi yang rumit. Makan saja, aku tidak meracuninya. Cuaca sangat dingin, jika kamu tidak makan sesuatu, akan lebih sulit bertahan malam ini, kata Lin Hai sambil memakan buah itu. Meskipun rasanya sangat asam, perutnya sudah sangat lapar, sehingga dia bisa memakannya. Xiao Yao juga mengambil satu buah dan memakannya. Setelah selesai makan, mereka duduk di samping api tanpa berkata apa-apa. Lin Hai sudah sangat mengantuk, tetapi dia mendengar Xiao Yao bergumam dalam tidurnya. Bagaimana dia bisa bicara dalam tidur? Pikir Lin Hai sambil menoleh. Namun, dia segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Wajah Xiao Yao sangat merah, tubuhnya menggigil dan meringkuk. Xiao Yao, apa yang terjadi padamu? Lin Hai segera mendekatinya. Namun, Xiao Yao tidak dapat mendengarnya. Ketika Lin Hai menyentuh dahinya, terasa sangat panas sekali. Ini gawat, demamnya sangat tinggi. Tanpa obat, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Xiao Yao sudah tidak sadarkan diri dan terus berbicara tak jelas. Aku sangat kedinginan, katanya. Lin Hai merobek selembar kain dari pakaiannya, merendamnya dalam air, lalu mengkompreskannya di dahi Xiao Yao untuk menurunkan suhu tubuhnya. Dia menyalakan satu api lagi di dekatnya untuk memastikan Xiao Yao tetap hangat, jangan sampai membiarkan Xiao Yao semakin kedinginan, atau kondisinya akan semakin parah. Lin Hai merasa sangat cemas. Dalam situasi seperti ini, tanpa adanya obat-obatan, bahkan flu biasa bisa sangat mematikan. Ditambah lagi, di tempat lain, Wang Dayong dan yang lainnya masih bertempur dengan pasukan Turkestan. Lin Hai tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Semoga mereka semua bisa selamat, meski sudah menyalakan dua api. Xiao Yao masih mengeluh kedinginan. Akhirnya, Lin Hai tidak punya pilihan lain selain memeluk Xiao Yao untuk menghangatkannya. Setelah itu, tubuh Xiao Yao berhenti menggigil. Xiao Yao benar-benar wanita yang sangat hebat, pikir Lin Hai. Meski terasa nyaman saat memeluknya, Lin Hai tidak punya niat lain. Situasinya saat ini sangat kritis, mereka kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. Jika besok Xiao Yao tidak sembuh, akan menjadi sebuah masalah besar. Membawa beban seperti ini, mereka tidak akan bisa keluar dari lembah ini. Lin Hai terus memikirkan masalah ini hingga sakit kepala. Menjelang fajar, Xiao Yao masih belum sadar, api sudah mulai mengecil, dan Lin Hai yang kelelahan, merasa seluruh tubuhnya pegal. Untungnya, hujan sudah berhenti. Lin Hai berusaha menggerakkan tubuhnya, lalu keluar untuk mencari kayu bakar lagi dan menambahkannya ke dalam api. Di saat-saat seperti ini, api tidak boleh mati. Saat sedang menambah kayu bakar, Xiao Yao tiba-tiba mengeluh kehausan, meskipun ada air di mana-mana. Di tempat terpencil seperti ini, Lin Hai khawatir airnya mungkin tercemar. Apalagi, hujan telah membuat air sungai sangat keruh. Lin Hai memutuskan untuk menggunakan daun besar untuk mengumpulkan air hujan yang bersih. Setelah itu, ia menggunakan arang untuk menyaring airnya, namun, bibir Xiao Yao sudah mulai kering karena dehidrasi, dan dia tidak bisa minum sendiri. Lin Hai tidak punya pilihan lain selain meneguk air dan memberikannya dengan mulut ke mulut. Setelah beberapa tegukan, wajah Xiao Yao tampak lebih tenang, kemudian Lin Hai membaringkan Xiao Yao kembali dan bersiap pergi mencari makanan. Setelah berkeliling, ia hanya menemukan sedikit buah liar.
Di sungai yang berbatu, ia melihat ikan melompat keluar. Ia merasa ini adalah kesempatan. Dengan sebuah tongkat kayu, Lin Hai menunggu ikan melompat, lalu memukulnya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil menangkap seekor ikan seberat lebih dari 2 jin. Lin Hai kembali ke tempat perkemahan dan membersihkan ikan itu sebelum memanggangnya di atas api. Setelah itu, dia kembali memberikan air kepada Xiao Yao. Meskipun Xiao Yao masih belum sadar, demamnya sudah mulai menurun. Setelah memakan daging ikan, Lin Hai merasa sedikit lebih baik, tubuhnya mulai mendapatkan kekuatannya kembali. Dia kembali ke sungai dan menangkap 2 ikan kecil lagi, lalu mencoba mencari cara membuat sup ikan untuk Xiao Yao. Jika dia tidak mendapatkan asupan energi, tubuhnya bisa kolaps. Lin Hai mengupas kulit pohon dan membuat wadah sederhana untuk merebus sup ikan. Tak lama kemudian, aroma sup ikan menyebar. Ketika sup sudah matang dan sudah tidak terlalu panas, Lin Hai kembali menyuapkan sup itu kepada Xiao Yao dengan cara yang sama, memberinya makan dari mulut ke mulut. Setelah beberapa tegukan, Xiao Yao perlahan membuka matanya dan melihat betapa dekatnya mereka berdua. "Apa yang kamu lakukan?" serunya. Dia ingin memukul Lin Hai. Namun, dia segera menyadari bahwa tubuhnya sangat lemah, bahkan untuk menggerakkan tangan saja sangat sulit. Bab 318. Kawanan Serigala. Saat melihat Xiao Yao terbangun, Lin Hai segera berhenti menyuapinya. Dengan sangat terkejut, dia berkata, "Akhirnya kamu sudah bangun. Setidaknya nyawamu bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti ini?" "Apa yang aku lakukan? Kamu tahu sudah berapa lama kamu demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Aku tidak punya cara lain untuk membuatmu tetap minum air dan makan. Untuk menyelamatkanmu, aku terpaksa menggunakan cara ini." Lin Hai buru menjelaskan, barulah Xiao Yao menyadari dirinya sedang berada di pelukan Lin Hai. Wajahnya langsung memerah, karena selama ini dia belum pernah disentuh oleh pria lain. Bukan hanya dia dipeluk oleh Lin Hai, tetapi juga entah berapa kali dia sudah dicium olehnya. Xiao Yao merasa sangat malu dan marah, serasa ingin mati. Awalnya dia datang untuk membunuh Lin Hai, tetapi tak disangka malah berakhir seperti ini. "Sekarang kamu sudah bisa makan sendiri atau tidak? Aku sudah menyiapkan sup ikan untukmu. Segera dimakan, itu bisa mengembalikan sedikit kekuatanmu." Xiao Yao berusaha untuk bangun, tetapi seluruh tubuhnya tidak punya tenaga sama sekali. Kepalanya terasa pusing, bergerak sedikit saja sudah merasa bumi seakan berputar dengan cepat. "Aku tidak bisa bangun, aku tidak punya tenaga sama sekali. Biarkan aku yang menyuapmu." Lin Hai membawa sup ikan, menaruhnya di dekat mulut Xiao Yao. Meski tanpa bumbu apapun, sup ikan itu terasa sangat lezat. Setelah lapar begitu lama, Xiao Yao mulai makan dengan lahap. Rasanya seperti makanan paling enak di dunia. Setelah menghabiskan sup ikan, Lin Hai juga membantunya mengupas daging ikan. Dengan hati memisahkan duri dan tulangnya, kemudian menyuapi Xiao Yao perlahan-lahan. "Makanlah yang banyak, hanya dengan makan kenyang kamu bisa cepat pulih." Lin Hai menyuapinya sambil membujuknya. Setelah beberapa suap, Xiao Yao menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku sudah kenyang. Kalau begitu, berbaringlah dan tidur lagi." Lin Hai membaringkan Xiao Yao dengan hati-hati. Agar dia lebih nyaman, Lin Hai juga mengumpulkan beberapa daun untuk dijadikan alas. Xiao Yao merasa sangat tersentuh di hatinya. Di saat dia paling lemah, ada seseorang yang merawatnya dengan penuh perhatian. Tiba-tiba dia menyadari betapa tampannya Lin Hai, dan tidak disangka hatinya menjadi sedikit berdebar. Lin Hai merendam kain di air dingin, lalu menaruhnya kembali di dahi Xiao Yao. "Kamu cepat tidur, aku akan mencari makanan di sekitar sini. Aku tidak akan pergi jauh, kalau ada sesuatu, teriak saja dengan keras, aku akan segera datang." Xiao Yao mengangguk pelan, meskipun mereka berada di alam liar, kali ini dia merasa sangat tenang. Lin Hai berkeliling, mengumpulkan beberapa kulit kayu untuk membuat wadah sederhana. Dia juga mengumpulkan air hujan yang bersih, menyaringnya dengan arang, lalu merebusnya. Hanya dengan cara ini mereka bisa mendapatkan air minum yang aman. Di situasi seperti ini, memastikan adanya air dan makanan yang cukup adalah hal yang paling penting. Dia juga menebang sebatang kayu, mengasah ujungnya menjadi runcing untuk dijadikan sebagai senjata. Di tempat seperti ini, ancaman bisa muncul setiap saat, jadi yang paling penting adalah menjaga keselamatan diri sendiri. Lin Hai menangkap 2 ekor ikan di tepi sungai, lalu kembali dan memanggangnya di atas api.
Meski sempat bertemu dengan hewan kecil lainnya, tapi Lin Hai tidak mampu mengejar mereka, jadi satu-satunya makanan yang bisa dia dapatkan hanya ikan dari sungai. Sesekali, dia juga mendapatkan beberapa buah liar di tebing. Saat Lin Hai kembali ke gua dengan membawa makanan, Xiao Yao masih tertidur. Dia meraba dahi Xiao Yao, yang ternyata masih panas, meski sudah tidak separah kemarin. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin mereka bisa meninggalkan tempat ini. Langit masih mendung, dan tidak ada yang tahu kapan hujan akan turun lagi. Setelah makan sedikit, Lin Hai kembali mencari kayu bakar. Dia harus mengumpulkan cukup kayu di siang hari, agar tidak perlu keluar di malam hari yang berisiko. Dia sibuk sampai malam tiba, dan hujan mulai turun perlahan. Xiao Yao pun terbangun. Tubuhnya masih sangat lemah, tapi setidaknya dia sudah bisa duduk sendiri. Lin Hai meraba dahinya lagi. Demamnya masih, tapi kondisimu sudah lebih baik dari tadi malam. Semoga besok demamnya bisa benar-benar turun. Xiao Yao duduk terdiam, dia tidak menolak. Kamu ingin makan ikan atau buah? Tanya Lin Hai. Aku hanya mau sup, tidak ingin makan yang lain, jawab Xiao Yao. Lin Hai mengangguk, lalu membawakan sup ikan. Aku menemukan beberapa bawang liar di luar, dan menambahkan sedikit bawang liar. Harusnya bisa menghilangkan rasa amis. Jika bisa makan, maka makanlah lebih banyak. Hanya dengan makan yang cukup kamu bisa cepat pulih, kata Lin Hai dengan sabar. Xiao Yao tidak berkata apa-apa, dia mengambil sup itu dan memakannya dengan lahap. Setelah selesai makan, Lin Hai juga bersiap untuk beristirahat. Lagi pula, dia sudah mengumpulkan banyak kayu bakar, sehingga malam ini dia tidak perlu khawatir akan kedinginan lagi. Tiba-tiba terdengar suara serigala melolong dari kejauhan. Lin Hai segera terbangun. Tidak baik, sepertinya ada binatang buas. Wajah Xiao Yao juga langsung berubah panik. Jika dalam keadaan normal dia memiliki senjata, bertemu dengan serigala tidak akan membuatnya takut. Tapi sekarang situasinya berbeda. Tubuhnya sama sekali tidak bertenaga. Jika benar ada kawanan serigala yang menyerang, Lin Hai tidak akan bisa melindungi dirinya. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Xiao Yao merasa sangat sedih. Kenapa nasibnya begitu buruk? Dia hanya ingin membunuh Lin Hai, tapi kenapa malah berakhir seperti ini? Lin Hai dengan cepat menyalakan dua tumpukan api lagi di sekitarnya. Karena binatang buas cenderung takut dengan api, dia berharap bisa mengusir kawanan serigala dengan api. Namun dia sudah melakukan kesalahan, justru karena ada cahaya api, kawanan serigala bisa mengetahui lokasi mereka. Tak lama kemudian, Lin Hai melihat mata-mata berwarna hijau di kejauhan. Dia menghitung ada lebih dari 10 ekor serigala. Kawanan serigala itu menggeram rendah, perlahan-lahan mendekat. Mungkin bau sup ikan menarik mereka, bahkan api pun tidak bisa mengusir mereka. Lin Hai mengambil kepala ikan sisa makanannya dan melemparkannya ke arah serigala. Serigala itu langsung berlari mengejar dan berebut kepala ikan tersebut. Salah satu serigala itu menelannya bulat-bulat tanpa mengunyah. Lin Hai merasa cemas. Jelas terlihat bahwa serigala itu sangat kelaparan, dan setelah melihat mangsanya, mereka pasti tidak akan pergi begitu saja. Lin Hai, jangan pedulikan aku lagi, kamu harus pikirkan cara untuk melarikan diri. Di saat seperti ini, aku tidak ingin menyusahkanmu, kata Xiao Yao dengan suara lirih. Omong kosong apa ini? Aku tidak peduli apakah kita akan menjadi musuh lagi di masa depan, tapi untuk saat ini kita harus saling membantu. Jika aku sudah menyelamatkanmu, maka aku akan menyelamatkanmu sampai akhir. Lin Hai mengambil tongkat kayu yang sudah disiapkannya dan menggenggamnya erat-erat. Ujung tongkat itu sudah diasah tajam, seharusnya bisa menusuk tubuh serigala. Dia berharap bisa menggunakan tongkat ini untuk menahan serangan serigala. Setelah memakan kepala ikan, sifat ganas serigala semakin terpacu. Mereka merunduk, perlahan-lahan mendekat. Jika bukan karena takut pada api, mereka mungkin sudah menyerang. Lin Hai mengambil tongkat yang menyala dan melemparkannya ke arah serigala. Membuat serigala itu mundur ketakutan. Lin Hai merasa sedikit lega. Setidaknya serigala itu masih takut pada api. Xiao Yao, tambahkan lebih banyak kayu ke dalam api. Buat apinya semakin besar, supaya serigala itu tidak berani masuk ke dalam gua. Lin Hai tetap fokus mengawasi kawanan serigala di depannya. Saat berbicara, dia bahkan tidak berani menoleh. Baik, Xiao Yao berusaha berdiri dan menambahkan kayu ke dalam api. Bersambung.
What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion.